Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita ya. Pagi ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan kita. Adik-adik, semuanya sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan kita pagi hari ini? Coba sudah siap? Hebat, semuanya sudah siap ya. Kalau begitu, kita akan segera memulai ibadah kita ya. Kita bersatu dalam doa dulu terlebih dahulu. Oke, adik-adik ikuti Lause berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, Tuhan terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami di dalam istirahat kami kemarin malam. Dan pagi ini kami boleh kembali bangun, menjalani satu lagi hari yang baru. Dan kami terutama hari ini boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, tolong kami untuk siap memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kiranya ibadah kami hari ini boleh menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, coba Lause mau tanya dulu nih. Menurut adik-adik, ada nggak sih yang sehebat Tuhan kita? Mungkin Spider-Man? Atau Superman? Atau mungkin Kapten Amerika? Kira-kira ada nggak sih yang sehebat Tuhan kita? Coba. Mana? Betul, tepat sekali. Gak ada yang seperti Tuhan kita, yang gak ada yang bisa sehebat Tuhan kita. Mau Superman, Spider-Man, Kapten Amerika, sekalipun mereka hebat, tapi mereka gak benar-benar ada kan ya, cuma di film. Dan kalaupun mereka ada, tetap gak akan bisa sehebat Tuhan kita. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, karena hanya Allah kita satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang paling maha kuasa. Hanya Allah kita yang bisa melakukan begitu banyak hal. Hanya Allah kita yang bisa menciptakan seluruh dunia. Hanya Allah kita yang bisa melakukan banyak mujizat. Dan hanya Tuhan kita yang bisa bahkan membangkitkan orang mati. Gak ada yang sehebat Tuhan kita ya. Gak ada yang seperti Tuhan kita. Nah, saat ini Lause mau ajak kita sama-sama memuji Allah kita yang hebat itu. Dengan kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada ya benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi ya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada ya benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Ya, anak-anak, kita tetap berdiri ya. Nah, anak-anak, betul ya, gak ada yang sehebat Tuhan kita. Hanya Allah kita satu-satunya yang paling maha kuasa. Bahkan, hanya Tuhan kita satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, memberikan keselamatan buat kita. Nah, tapi Lause mau tanya nih, kira-kira adik-adik sudah bersyukur belum kepada Tuhan kita? Untuk kasih, kebaikan, bahkan untuk keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan buat kita. Sudah bersyukur belum adik-adik? Coba. Ada yang sudah, ada yang belum ya ternyata. Nah, coba. Tapi kira-kira gimana ya caranya untuk bersyukur kepada Tuhan kita? Ada yang tahu? Betul.
Ada banyak cara. Kita bisa bersyukur dengan cara kita berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita. Atau kita bisa juga bersyukur dengan cara kita rajin membaca firman Tuhan dan kita hidup taat sama firman Tuhan ya. Atau kita juga bisa bersyukur dengan cara menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada teman-teman kita, supaya semakin banyak lagi orang yang bisa mengenal Tuhan kita. Nah, saat ini Lau Sepuh mau mengajak kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan cara memuji Tuhan lewat sebuah pujian yang berjudul Ku Bersyukur. Adik-adik, kita bangkit berdiri lagi ya. Ikuti gerakan Lau Se juga ya. Yuk, kita mulai. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu, Kau selamatkanku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Yesus Kau sahabatku. Ku mau ceritakan kasih-Mu kepada dunia. Ku mau ceritakan kebaikan-Mu pada teman-temanku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu, Kau selamatkanku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Yesus Kau sahabatku. Ku mau ceritakan kasih-Mu kepada dunia. Ku mau ceritakan kebaikan-Mu pada teman-temanku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik, begitu luar biasa ya kasih dan kebaikan Tuhan buat kita. Tapi kok bisa ya Tuhan begitu mengasihi kita? Padahal kita ini orang-orang berdosa yang masih sering menyakiti hati Tuhan, bukan? Tapi kok bisa ya Tuhan begitu sabar dan masih mengasihi kita? Ada yang tahu gak kenapa adik-adik? Ya, karena Allah kita adalah kasih. Ya, Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Itu sebabnya ketika Tuhan mengasihi kita, itu bukan karena siapa kita, bukan karena apa yang kita lakukan, atau karena kita layak untuk dikasihi, tetapi semata-mata karena Allah kita adalah kasih. Itu sebabnya begitu luar biasanya anugerah kasih Tuhan itu buat kita, bukan adik-adik? Nah, saat ini Lau Se mau mengajak kita sama-sama memuji Allah kita yang adalah God of Love itu, sambil kita juga akan memberikan persembahan ya. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama, adik-adik bisa mentransfer dengan men-scan QR Code yang sudah ditampilkan. Dan jangan lupa untuk menambahkan angka 6 di belakang ya adik-adik. Lalu cara yang kedua, adik-adik bisa memasukkannya di dalam wadah persembahan yang sudah adik-adik siapkan di rumah. Oke, saat ini kita sama-sama akan memuji God of Love sambil kita memberikan persembahan. Shine and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say.
And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you, oh I praise you, God of love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you, oh I praise you. And I praise you, oh I praise you, God of love. God of love. Adik-adik, sekarang kita akan sama-sama membawa persembahan kita di dalam doa ya. Kita sama-sama lipat tangan dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih karena hari ini kami juga boleh memberikan persembahan, sedikit persembahan dari begitu banyaknya berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang pakai untuk menjadi alat dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan ya. Adik-adik, kita butuh sekali firman Tuhan untuk menuntun hidup kita, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama siapkan hati kita duduk dengan tenang, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, sambil kita menyanyikan lagu Firman-Mu, Pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,
di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, kita ketemu lagi dengan Lause Bida. Rindu nggak sama Lause Bida? Wah, pasti anak-anak Lause rindu nih sama Lause. Lause juga rindu sama kalian. Nah, saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti dan bahkan kami bisa melakukan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, langsung mau nanya nih, siapa yang pernah pergi ke pantai? Nah, langsung yakin pasti anak-anak di sini ada yang pernah pergi ke pantai. Kalau di pantai kita bisa melihat apa? Kita melihat pasir, kita bisa buat bangunan-bangunan dari pasir, kita bisa main-main pasir. Bahkan kalau anak Lause itu suka ngumpulin apa? Kerang-kerang kecil atau batu-batuan yang kecil-kecil yang lucu-lucu dikumpulin. Bahkan di pantai kita bisa melihat apa? Kita bisa melihat pohon kelapa, kita bisa melihat orang-orang berjemur, dan kita bisa main air. Wah, Lause yakin anak-anak pasti senang kan? Siapa di sini yang tidak senang main air? Lause aja senang sekali main air. Kalau sudah ke pantai, wah, asik sekali. Anak-anak, ada satu bangsa yang ketika mereka diperhadapkan di hadapan pantai, di lautannya begitu indah, begitu luar biasa, dengan awan yang begitu indah juga. Mereka rupanya tidak senang. Mereka ketakutan anak-anak. Mereka takut sekali. Banyak adalah bangsa Israel. Wah, bangsa Israel sudah keluar nih dari Mesir, sudah Tuhan bebaskan dari Mesir, dan mereka sedang menuju ke tanah Kanaan. Mereka berjalan, mereka mau menuju tanah perjanjian, tanah yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Dan mereka berjalan sampai mereka itu yang tadi Lause bilang diperhadapkan dengan lautan, yaitu Laut Teberau yang begitu besar. Nah, mereka ketakutan anak-anak. Kenapa mereka ketakutan? Karena bukan hanya di depan mereka ada Laut Teberau yang begitu besar. Di belakang mereka mendengar ada derap kuda, ada derap langkah tentara daripada Mesir, prajurit Mesir yang kejar mereka, yang mau menangkap mereka, yang membawa mereka kembali ke Mesir. Bangsa Israel pada saat itu mereka ketakutan sekali. Kenapa? Di depan mereka Laut Teberau, mau ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Wah, mereka marah, mereka kesal. Mereka bilang sama Bapak Musa, Bapak Musa, kamu bawa kami keluar dari Mesir. Apakah kamu mau membuat kami meninggal atau mati di tempat ini? Bagaimana Bapak Musa, bagaimana ini? Apa yang akan kami lakukan? Bagaimana? Wah, mereka semuanya ketakutan sekali. Gak mungkin dong anak-anak mereka berenang di lautan. Gak bisa. Kenapa? Karena mereka bukan hanya lelaki-lelaki saja, tapi ada wanita-wanita, ada anak-anak, ada anak-anak, ada ternak-ternak yang gak bisa berenang. Mereka terbang, gak bisa. Mereka gak bisa terbang. Kenapa? Mereka tidak punya sayap. Yang bisa mereka lakukan hanya berjalan, berlari. Waduh, bagaimana ini? Kemudian Tuhan ngomong sama Bapak Musa, Musa, sekarang angkat tongkatmu. Wah, Bapak Musa angkat tongkatnya anak-anak. Bapak Musa angkat tongkatnya. Ketika tongkat Bapak Musa terangkat, apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba anak-anak, yang terjadi adalah lautan yang begitu besar
air yang begitu banyak tiba-tiba terbelah. Terbelah anak-anak, terbelah menjadi dua. Seperti ada tembok kiri dan kanan. Wah, Bapak Musa bilang, ayo cepat kalian bawa anak-anak kalian, ternak kalian tarik. Ayo jalan. Akhirnya anak-anak, apa yang terjadi? Mereka berjalan di tengah-tengah lautan tersebut. Kiri kanan mereka adalah air. Tembok air yang luar biasa. Yang airnya nggak bisa menutupi mereka. Nah, anak-anak pernah nggak lihat akuarium? Atau pernah nggak ke SeaWorld lihat yang akuarium gede? Kemudian kita bisa lihat ikan-ikan gitu ya. Nah, langsung bayangkan itu seperti akuarium yang besar. Mungkin lebih besar daripada SeaWorld. Mungkin lebih besar daripada akuarium apapun yang ada di dalam dunia ini. Wah, mereka bisa jalan anak-anak. Mereka berjalan. Ada yang berlari-lari. Ada yang mereka bisa melihat ikan-ikan di kiri dan kanan. Mereka gembira sekali. Tapi mereka terus berjalan sampai ke ujung. Tapi anak-anak, rupanya tentara Mesir, prajurit Mesir, mereka bilang, ayo kejar. Wah, baik mereka kejar. Mereka mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel melihat ke belakang. Hah, ada prajurit. Mereka lari anak-anak. Mereka cepat untuk tiba di seberang sana. Untuk tiba di ujung sana. Mereka berjalan. Ada yang berlari-lari sambil menarik akan binatang-binatang mereka. Wah, apa yang terjadi? Setelah itu mereka tiba di ujung anak-anak. Mereka tiba di ujung dan mereka selamat anak-anak. Ketika mereka tiba di ujung, mereka gembira sekali. Kemudian Tuhan kembali menyuruh Bapak Musa mengangkat tongkatnya. Dan tiba-tiba anak-anak, apa yang terjadi? Lautannya begitu besar. Tembok yang tadinya menjadi penghalang untuk mereka bangsa Israel bisa lewat, bisa jalan. Tiba-tiba air-air tersebut digabungkan lagi sama Tuhan. Wah, anak-anak, apa yang terjadi? Tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel akhirnya meninggal semua. Tertutup dengan air lautan. Wah, anak-anak, begitu banyak bangsa Mesir, tentara Mesir, orang Mesir yang mengejar bangsa Israel meninggal seketika di dalam lautan terbelau. Dan bangsa Israel selamat sampai ke ujung. Wah, ketika mereka selamat sampai ke ujung, mereka memuji-muji Tuhan. Mereka bersukacita. Mereka mengatakan bahwa sungguh Tuhan adalah penyelamat mereka. Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari tentara Mesir. Dan mereka itu senang sekali. Mereka menyanyikan puji-pujian, bersorak-sorak untuk Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Anak-anak, luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan kita, kalau kita ingat-ingat gitu ya, Dia yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Bahkan ketika bangsa Israel terjepit sekalipun di lautan yang begitu luas, Tuhan masih sanggup membebaskan mereka dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang seperti Tuhan janjikan. Janji Tuhan itu nyata karena Tuhan itu sayang sama bangsa Israel. Tuhan juga sayang sama adik-adik, sama Lause. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu cinta banget sama kita. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan tetap menjaga kita. Nah, Tuhan menjaga kita. Tuhan juga yang telah memelihara hidup kita. Anak-anak, Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bukan hanya Allah Maha Kuasa, Dia juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Anak-anak, kalau Allah begitu mengasihi kita, sayang nih sama kita, anak-anak mau nggak sayang sama Tuhan? Anak-anak mau nggak
dekat sama Tuhan? Masih tetap enggak setia untuk ikut sekolah minggu? Atau anak-anak sekarang sudah mulai males-malesan, enggak mau ikut lagi sekolah minggu? Atau anak-anak sudah ogah-ogahan, tidak lagi semangat puji-puji, memuji Tuhan? Anak-anak, Lause mengharapkan setiap kita ingat selalu Tuhan itu sayang sama kita. Dan Tuhan juga mau kita sayang sama Tuhan. Bagaimana kita bisa sayang sama Tuhan? Salah satunya kita mau rajin tetap ikut sekolah minggu. Ingetin papa mamanya untuk setiap minggu bukain untuk channel sekolah minggu sehingga kita bisa ibadah. Yang kedua, kita juga bisa ngapain anak-anak? Kita bisa sayang dengan Tuhan dengan cara apa? Kita bisa menghormati papa mama kita, kita mengasihi papa mama kita juga sayang sama saudara-saudara kita. Jadi anak-anak, ingat Tuhan sayang sama kita dan Tuhan mau kita juga mengasihi dan mencintai Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Oke anak-anak? Nah, sekarang Lause mau kita sama-sama bangkit berdiri. Tadi kan sudah duduk, sekarang kita bangkit berdiri. Siapa yang masih ingat ayat hafalannya minggu lalu? Siapa ya? Ayo, siapa? Lause yakin pasti ada yang bisa. Ayo siapa? Oke, masih ingat? Dari mana ayat hafalannya pada minggu lalu? 1 Yohanes 4 ayat berapa? 10. Pintar. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ingat sekali lagi 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang sayang sama kita, sampai Tuhan memberikan Tuhan Yesus bagi kita. Anak-anak, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Tuhan sayang sama saya. Tuhan mencintai saya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana Tuhan juga yang telah mengasihi bangsa Israel, membawa bangsa Israel bebas Bapa dari Mesir. Dan Tuhan mencintai mereka sama seperti Tuhan mencintai kami. Kami mau sayang sama Tuhan, kami mau cinta sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di sekolah minggu. Adik-adik dan anak-anak Lause semuanya, hari ini aktivitas yang akan kita lakukan bukan berbentuk hasil karya, tapi Lause pingin sekali anak-anak belajar untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kita ketemu. Ini kan masa-masa pandemi. Nah, anak-anak bisa coba ceritakan tentang kasih Tuhan kepada papa mama, koko cece, kakak adik, ataupun abang-abang yang ada di rumah kita masing-masing, atau kepada oma opa kita. Lause mengharapkan sepanjang minggu ini, dari hari ini sampai nantinya hari Sabtu, kita anak-anak bisa belajar menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang di rumah kita ataupun orang-orang yang kita ketemui. Seperti apa sih? Nah, misalnya nih, contohnya nih, Lause kasih ya. Nah, misalnya anak-anak bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kepada papa mama ataupun orang-orang yang
adik-anak ketemui, menceritakan bagaimana Tuhan yang sudah menolong anak-anak melewati masa-masa belajar secara online, ataupun mungkin anak-anak ada yang dimampukan oleh Tuhan untuk boleh menyelesaikan ujiannya, menyelesaikan tugasnya. Nah, anak-anak, semuanya itu adalah kasih Tuhan, karena Tuhan yang sudah menolong dan memampukan anak-anak untuk melakukan semuanya itu dengan baik. Anak-anak juga bisa bercerita kepada orang-orang bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa. Bahkan anak-anak bisa menceritakan bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel, dan Tuhan juga yang sudah memberikan kehidupan bagi kita. Oke anak-anak, Lause mengharapkan anak-anak bisa mengerjakan proyek ketaatan ini setiap hari, satu orang saja, untuk berkata-kata, untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Oke anak-anak, Lause harap setiap anak-anak bisa melakukannya dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.